Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Alam. Saya dari semester 4 Akademi Bahasa Asing Balikpapan. Dan di waktu ini saya akan menjelaskan cara memberantas korupsi di 3 negara. Negara tersebut meliputi negara Cina, Hong Kong, dan negara tercinta kita adalah Indonesia, yang mungkin akan menjadi negara yang lebih besar, negara yang maju, negara yang terus berkembang dengan pesat dengan baik. Insya Allah. Dan itu mau kita. Oke. Yang pertama adalah cara memberantas korupsi di negara Cina. Di negara Cina adalah negara yang terbanyak memiliki penduduk. Jadi negara Cina ini adalah negara favorit saya. Kenapa? Karena dari segi sistem pemerintahan dan sistem pendidikan itu layak diacungin jempol, karena keseimbangan antara pendidikan dan sistem pemerintahan itu sangat seimbang dan bisa dikatakan sebagai negara yang mampu menjalankan sistem pendidikan dan sistem pemerintahan dengan baik dan benar. Oke, di bawah pimpinan presiden yang bernama Xi Jinping, pemerintah Tiongkok terus berupaya untuk memerangi kasus korupsi. Tidak pandang bulu loh, selain hukuman mati bagi para pelaku korupsi, penderitaan hidup juga bakal dialami oleh para pelaku korupsi di negara tersebut. Dan terbukti sampai saat ini, Tiongkok masih menempati predikat negara dengan tingkat korupsi terendah. Jadi, bagaimana sih cara pemerintah Tiongkok atau Cina dalam memberantas kasus korupsi? Yang pertama itu nyawa taruhannya. Kenapa saya bilang nyawa taruhannya? Bahwa setiap para pelaku koruptor di negara Cina akan kemungkinan besar akan dieksekusi mati oleh pemerintah Cina. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa Tiongkok terkenal dengan kekejamannya dan menjatuhkan hukuman bagi para pelaku. Walaupun kalau di dalam sistem pemerintahan kita itu sangat tidak layak dan tidak manusiawi dan melanggar HAM, hak asasi manusia. Tetapi cara ini terbukti berhasil menekan angka korupsi dan melanggar hukum di negara tersebut. Pemerintah Tiongkok tidak main-main dengan peraturan yang telah dibuatnya. Dan sampai saat ini pun sudah banyak pelaku korupsi yang telah menjalani eksekusi hukuman mengerikan ini. Menurut dari data Amnesty International, setidaknya terdapat 4.000 orang yang menjalani eksekusi mati dalam setiap tahunnya. Dan yang kedua, ini adalah cara yang mungkin kita bisa terapkan di negara Indonesia. Dibikin malu seumur hidup. Dipermalukan seumur hidup, salah satu cara unik pemerintah Tiongkok dalam memerangi korupsi. Setiap nama-nama dan foto pejabat akan dipajang dan dipamerkan dalam sebuah pameran untuk memperlihatkan kepada publik akan sepak terjang dan kinerja yang mereka lakukan. Selain dipamerkan, wajah-wajah para pejabat korupsi ini akan divisualkan. Ini adalah bentuk yang mungkin saya sangat sukai. Karena pelaku atau seorang tindak korupsi akan divisualkan dalam bentuk game online. Dan masyarakat dengan bebas memainkan dengan cara membunuh dengan senjata ataupun sihir di dalam permainan tersebut. Ya seperti permainan yang sekarang lagi tenar seperti PUBG untuk menembak, atau bahkan Mobile Legends untuk menyihir, untuk membunuh sebuah yang utamanya dari visualkan atau wajah-wajah dari seorang korupsi yang berada di Cina. Dan yang terakhir, upaya negara Cina untuk memberantas korupsi yaitu bagi pejabat baru akan diwajibkan untuk melakukan kunjungan ke penjara. Kenapa? Karena untuk memperlihatkan bahwa pembelajaran bahwa untuk pemerintah baru jangan sesekali mendekati yang namanya korupsi, karena mereka akan melihat dan melihat langsung hal apa yang terjadi jika seorang tindak
korupsi di Cina itu melakukan korupsi. Dan yang kedua, cara memberantas korupsi di negara Hong Kong. Komisi Pemberantasan Korupsi Hong Kong atau ini yang disebut dengan Independent Commission Against Corruption yang disingkat dengan ICAC disebut-sebut sebagai lembaga tersukses di dunia untuk memberantas korupsi. Tony Knock, Deputi Komisioner dan Kepala Operasi ICAC sepanjang 1996 sampai dengan tahun 2002 mengakui bahwa lembaga itu gigih berhadapan dengan korupsi. ICAC didirikan pada tahun 1974 saat korupsi di Hong Kong itu demikian masih masif. Saat itu Tony mengatakan bisa jadi Hong Kong adalah kota terkorupsi di dunia. Demikian masifnya Hong Kong itu berhubungan erat antara aparat penegak hukum dengan sindikat kejahatan. Sindikat kejahatan yang terorganisasi. Sebut saja perjudian dan narkoba yang saat itu mendapat perlindungan dari oknum-oknum penegak hukum. Pertama, ICAC independen dan langsung bertanggung jawab kepada posisi tertinggi di Hong Kong. Hal ini, Tony memastikan mereka bebas intervensi saat melakukan investigasi. Dengan demikian, lembaga itu bisa menginvestigasi atau lembaga tanpa kecurigaan dan rasa takut. Dan yang kedua, ICAC mendapat sokongan finansial yang kuat agar tahunan bisa mencapai 90 US dollar, sekitar Amerika Serikat pound sterling 15 per kapita. Mungkin hanya ICAC, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang anggarannya paling besar di dunia. Yang ketiga, mereka memiliki kewenangan yang luar biasa untuk melakukan investigasi. Jadi, ICAC tak hanya bisa melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lembaga negara dan swasta. Akan tetapi juga bisa menyelidiki semua tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi. ICAC berwenang untuk melakukan akun bank atau penyelidikan di dalam akun bank dan bisa meminta saksi memberi keterangan di bawah sumpah yang menyita harta tersangka yang berasal dari tindak pidana korupsi. Oke. Dan yang kedua, usulan yang bisa diterapkan di Indonesia atau mungkin dua cara yang bisa kita terapkan di negara tercinta kita, Indonesia, agar sedikit mengurangi rasa korupsi atau tindakan korupsi yang dilakukan oleh sistem pemerintahan kita. Sama seperti di sistem pemerintahan Cina, dibikin malu seumur hidup. Dengan cara ini pasti bisa berhasil sedikit demi sedikit maybe hilangnya korupsi. Seperti di Cina tadi kan, foto-foto dari pelakunya dipajang dan dipamerkan di tempat terbuka. Ditambah lagi dibuat game online dengan cara memainkannya dan menembaki pembunuh pelaku koruptor. Dan yang kedua, nyawa sebagai taruhannya. Dan lebih ampuh lagi dengan cara ini karena menakuti dan memberi efek jera yang sangat mendalam. Jangan cuma hanya di penjara karena sangat tidak memberikan kapok dalam korupsi. Karena di penjara para pejabat di Indonesia ini masih layak seperti istana yang dilengkapi dengan fasilitas mumpuni. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf, tadi ada kesalahan teknis, HP saya terjatuh, tetapi kemungkinan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.